Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novianto Indra Kusuma dari program studi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Paket Makanan dengan Metode Analytical Hierarchy Process dan Simple Additive Weighting pada catering busri. Latar belakang masalah pada catering busri merupakan usaha jasa boga yang melayani pesanan nasi kotak untuk acara berskala kecil. Catering Busri menyediakan berbagai macam menu makanan, antara lain ada 5 jenis nasi, 20 lauk utama, dan 13 lauk pendamping. Nah, ada 3 masalah yang terjadi. Yang pertama adalah pelanggan bingung untuk menentukan menu makanan apa saja yang akan dipesan menjadi satu paket. Oleh karena itu, pihak catering harus memilihkan menu makanan untuk menjadi setiap paket yang sesuai dengan kriteria pelanggan. Nah, karena dua hal tersebut, maka waktu yang dibutuhkan untuk memilih atau merekomendasikan paket makanan cukup lama, sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Solusinya adalah dibuat sistem pendukung keputusan pemilihan paket makanan berbasis website dengan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP yang digunakan untuk menentukan prioritas pada setiap kriteria dengan menghasilkan nilai rata-rata atau nilai eigen. Kemudian untuk metode SAW atau Simple Additive Weighting, yaitu digunakan untuk menentukan perhitungan prioritas dengan cara mengalihkan hasil normalisasinya dengan nilai rata-rata dari perhitungan AHP tadi. Batasannya ada beberapa. Yang pertama adalah proses pemesanan dan pengiriman tidak dibahas secara kompleks. Yang kedua, pemesanan pelanggan harus dikonfirmasi oleh karyawan. Yang ketiga, perhitungan AHP hanya sampai pada menentukan rata-rata kriteria. Yang keempat, kriteria yang saat ini digunakan adalah harga, jumlah menu, tingkat vegetarian, rating, tingkat popularitas, dan tingkat keamanan. Yang kelima, kriteria harga didapat dari inputan budget dengan ring nilai 75 sampai 100%. Jadi ketika budgetnya adalah 1 juta, maka ring budgetnya yang akan diambil adalah 750.000 sampai dengan 1 juta. Nah, itu nanti akan dibagi dengan jumlah pesanannya. Misal ada 25 orang atau untuk 25 kotak. Nah, itu nanti akan dibagi dari budgetnya dibagi jumlah orang. Kemudian kriteria jumlah menu dibatasi dengan minimal 3 menu sampai dengan maksimal 6 menu. Yang ketujuh, constraint-nya untuk kombinasi yaitu ada 1 nasi, 1 lauk utama, dan 1 hingga 4 lauk pendamping. Yang kedelapan, minimum kriteria yang dapat dipilih adalah 3, apa saja, yaitu harga, jumlah menu, dan tingkat vegetarian. 10, data kategori menu dibuat oleh sistem. Dan yang terakhir yaitu alternatif pilihan terbaik yang diberikan berupa paket makanan yang merupakan hasil dari kombinasi dan perhitungan SAW tadi nantinya. Oke, tujuan dan manfaatnya adalah untuk tujuan yaitu menghasilkan sistem pendukung keputusan untuk rekomendasi paket makanan pada catering busri dengan menggunakan metode AHP dan SAW. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama menghasilkan rekomendasi paket makanan yang sesuai dengan kriteria pelanggan, dan yang kedua memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menentukan paket makanan yang akan dipesan sesuai keinginannya. Yang ketiga, membantu pemilik catering jika pilihan pelanggan diserahkan kepada pihak catering. Dan yang keempat, mempercepat proses rekomendasi paket makanan bagi pelanggan. Metodologi yang digunakan menggunakan SDLC Waterfall dengan 5 tahapan, yaitu komunikasi, perencanaan, modeling, construction, dan deployment. Nah, selanjutnya ada diagram IPO, input, proses, dan output. Di sini terdapat proses yang harus dilakukan pertama kali, yaitu mengelola data master tentunya. Nah, kemudian melakukan rekomendasi paket makanan dengan tahapan proses AHP terlebih dahulu. Nah, proses AHP ini terbagi menjadi 4, mendefinisikan matriks perbandingan, normalisasi matriks kriteria, menghitung nilai rata-rata matriks, dan menghitung nilai konsistensi. Nah, nanti yang akan dipakai adalah nilai rata-rata matriksnya. Nilai ini akan dipakai pada saat kita menghitung proses SAW. Nah, untuk proses yang kedua yaitu proses generate kombinasi, ini ada 3 proses dalamnya, yaitu filter kriteria menu makanan. Filter ini berdasarkan tingkat vegetarian. Jadi
kita dari menu makanan yang tersedia, kita filter terlebih dahulu berdasarkan tingkat vegetarian yang ada, yang sesuai dengan inputan pelanggan. Kemudian setelah difilter akan dilakukan kombinasi berdasarkan jumlah menu. Jadi misalnya pelanggan memilih 3-4 menu, maka akan dikombinasikan berdasarkan 3-4 menu tadi. Nah, masih belum selesai di situ. Hasil dari kombinasi akan difilter lagi berdasarkan budget. Jadi karena budgetnya itu adalah per paket harganya, maka akan difilter berdasarkan harga paketnya. Jadi misal nih ada 5 data paket yang tersedia dari proses yang kedua ini nanti, yang proses generate kombinasi paket makanan. Nah, di situ tidak serta-merta langsung dilakukan di proses SAW-nya, tapi difilter dulu berdasarkan harganya. Harga paket yang sesuai dengan budgetnya pelanggan, seperti itu. Nah, kemudian setelah ketemu harga paket apa saja yang sesuai dengan budget dan sudah dikombinasikan tadi, maka menghitung proses AW yang pertama adalah normalisasi matriks alternatif terlebih dahulu. Nah, di sini menghitung berdasarkan kategori cost dan benefit dari proses SAW. Kemudian hasil dari normalisasi matriks tersebut akan dihitung dengan cara dikalikan dengan nilai rata-rata tadi, seperti itu. Maka output terakhirnya adalah rekomendasi paket makanan. Oke, ini merupakan contoh perhitungan manual. Jadi misal ada pelanggan itu memilih budgetnya 1 juta, memiliki budget 1 juta untuk 50 orang. Kemudian memilih kriteria jual menu 3-4 menu. Lalu pelanggan memilih menu yang tidak vegetarian. Dengan input bobot kriteria, prioritas pertama adalah harga, diikuti dengan jumlah menu dan tingkat vegetarian. Nah, di sini akan kita hitung dulu bobotnya. Jadi misal setiap bobot itu nanti kita hitung seperbandingannya, maka akan menghasilkan matriks sebagai berikut. Nah, matriks ini dijumlahkan juga masing-masing kolomnya per kriteria. Nah, kemudian melakukan normalisasi. Normalisasi matriks ini dilakukan dengan cara mengkalikan setiap baris dan kolom dengan total dari nilai kolomnya tadi. Selanjutnya akan muncul hasil sebagai berikut untuk nilai hasil normalisasi matriksnya. Nah, setelah itu akan menghasilkan nilai rata-rata. Nah, nilai rata ini seperti biasa dia dihitung, ditambahkan kemudian dibagi dengan jumlah kriterianya. Nah, selanjutnya melakukan proses generate. Proses generate ini dilakukan dengan cara yang pertama, dari banyak menu seperti ini akan difilter terlebih dahulu. Jadi misal karena mungkin pelanggan memilih yang tidak sama sekali, maka nanti dipilih tingkat vegetarian tidak sama sekali, seperti itu. Nah, dari seluruh data menu makanan ini maka akan dilakukan proses kombinasi. Nah, kombinasinya ini akan saya jelaskan secara melalui flowchart. Nah, di sini misal ada kategori menu ini diambil dari database, lalu ada menu makanan juga diambil dari database. Selanjutnya akan dilakukan generate paketnya. Jadi misal pelanggan itu memilih jumlah menu berapa. Nah, nanti akan di generate berdasarkan jumlah menu dari pelanggan yang dipilih oleh pelanggan. Nah, selanjutnya akan dibuat per paketnya dengan constraint. Jadi misal data nasinya hanya 1, data lauk utamanya juga hanya 1, dan data lauk pendampingnya ini bisa 1 sampai dengan 4. Jadi jumlah menu misal 6, totalnya ya nanti -2 itu minus dari data nasi dan lauk utama, seperti itu. Oke, selanjutnya dari hasil kombinasi tersebut akan muncul paketnya. Nah, paketnya ini yang sudah dihitung harganya sesuai dengan budgetnya. Jadi kalau saya tidak yang sesuai budgetnya nanti tidak akan dimunculkan. Nah, masih belum selesai sampai sini, kita harus menghitung proses selanjutnya, yaitu proses SAW. Proses SAW itu yang pertama menghitung data tersebut yang sudah ada tadi dibuat dalam suatu matriks. Nah, matriks ini akan dihitung berdasarkan nilai kategori cost dan benefit. Jadi misal harga termasuk kategori cost, jumlah menu, dan tingkat vegetarian itu termasuk kategori benefit. Nah, nanti akan menghasilkan nilai normalisasi matriks seperti yang ada di sebelah kanan ini. Nah, hasil matriks ini akan digunakan untuk perhitungan atau dikalikan dengan nilai rata-rata. Nah, nilai rata-ratanya sebagai berikut. Nah, ini nanti akan menghasilkan hasil prioritasnya, yaitu
paket 7 itu nilainya 1, dan paket 13, paket 15 itu nilainya 0,92 atau 0,93 kalau secara dibulatkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba langsung pada aplikasi dengan 2 sampel. Ya, mohon maaf ini saya agak sedikit pilek. Jadi sampel yang pertama yaitu kita coba berdasarkan yang tadi. Jadi berdasarkan yang perhitungan manual tadi, kita coba langsung taruh ke dalam sistem. Yang sampel kedua ini nanti akan ada kasus yang lain seperti itu. Oke, kita coba langsung. Nah, di sini langsung saya fokus ke rekomendasinya saja. Untuk aplikasinya ada 2 tampilan, yaitu tampilan dashboard dan tampilan untuk pelanggan. Nah, di sini teman-teman pastinya udah tahu ya tampilan dashboard itu nanti isinya seperti apa, ada data master, pengolahan transaksi dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama, sampel pertama misal datanya bacanya 1 juta untuk 50 orang. Lalu jumlah menunya 3-4, tingkat vegetariannya tidak sama sekali. Nah, tidak ada kriteria tambahan, jadi kriterianya hanya 3 saja, harga, jumlah menu, dan tingkat vegetarian. Nah, next. Nah, selanjutnya untuk harga misal sangat penting, sesuai dengan data tadi. Untuk jumlah menu cukup penting, dan tingkat vegetarian sedikit tidak penting. Nah, yang ini kita coba jalankan. Oke, sukses. Nah, ini akan muncul datanya. Nah, ini adalah data rekomendasi paket makanan. Nanti misal bisa dipilih. Nah, ketika nanti dipilih, itu akan mengisi data pemesanannya. Nanti otomatis akan masuk. Oke. Nah, misal, ini adalah datanya. Kita coba bandingkan dengan yang ada di PowerPoint tadi. Nah, datanya itu sama seperti ini. Jadi ini mungkin karena hanya ada 3. Ini hanya ada 3, tapi sebenarnya ada banyak, cuman saya grup ada 3 sisi aja. Jadi ada nilainya itu seperti ini. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang ada di dalam aplikasi itu sama datanya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk sampel kedua. Nah, misal kita coba untuk sampel kedua. Oke, kita lihat datanya. Sampel kedua itu ada 4 kriteria, lalu datanya sebagai berikut, dan tingkat atau bobotnya adalah sebagai berikut. Kita coba jalankan atau kita coba hitung. Nah, misal kita ganti budgetnya itu 750 untuk 50 orang tetap ya. Lalu untuk tingkat vegetariannya ini diganti sedang sampai dengan tinggi. Lalu ada kriteria tambahannya yaitu tingkat keamanan. Dan next. Oke. Nah, untuk harganya, nah ini kita sesuaikan dengan yang di sampel 2 tadi. Nah, oke. Nah, ini prosesnya cukup lama, maksudnya cukup memakan waktu sekitar beberapa puluh detik gitu ya. Karena semakin banyak kita memilih kriteria, terus semakin banyak kita bermacam-macam data yang kita masukkan, itu akan mempengaruhi tingkat sistem tersebut mengenerate. Jadi ketika semakin banyak menu makanan yang akan kita buat, itu nanti otomatis akan mempengaruhi juga. Oke, sudah selesai nih. Oke, nah ini adalah hasilnya. Hasilnya cukup banyak, makanya ini mempengaruhi lamanya juga. Sebenarnya yang ditampilkan hanya 5, tapi nah kenapa di sini saya buat kasus lagi ketika ada data yang nilai prioritasnya sama, yaitu ada satu semua ini ya, kita lihat nilai prioritasnya. Nah, ini harus dimunculkan semua. Jadi ketika ada nilai seperti ini harus dimunculkan semua, berapapun datanya. Karena nilai prioritas itu sama, ketika kita cuma munculkan 5, nanti maka yang muncul yang itu aja, yang lainnya tidak akan terpilih oleh pelanggan, seperti itu. Nah, di sini karena nilai sama, urutannya gimana? Nah, urutannya itu diurutkan berdasarkan, kita balik lagi ke PowerPoint dulu. Nah, diurutkannya itu berdasarkan nih, karena yang ditampilkan itu harusnya ada 5 ya, tapi ketika ada case tertentu, jika nilainya sama itu akan dimunculkan semuanya.
Nah, ketika nilai sama itu, maka data yang dimunculkan berdasarkan prioritas. Prioritas pertama adalah nilainya tertentu, tapi karena nilainya sama, maka akan ikut prioritas kedua, yaitu diurutkan berdasarkan nilai terbaik dari setiap kriteria. Nah, ini adalah flowchart-nya. Ini adalah flowchart yang saya gunakan di dalam program. Nah, ini ketika misalnya harga itu bobotnya tinggi, maka ya ini diurutkan harga dulu, terus diikuti jumlah menu bobotnya kedua. Nah, nanti misal harganya juga ada sama, nah itu nanti diurutkan berdasarkan jumlah menu sampai dengan ketika semua prioritas 1 dan 2 itu sama, bobotnya sama, dari segi harga, tingkat vegetarian dan sebagainya itu sama semua. Nah, itu nanti harus mau tidak mau diurutkan berdasarkan prioritas 3, walaupun kita tidak memilih tingkat popularitas, tapi itu nanti akan digunakan sebagai pendukung. Nah, kita coba lihat pada aplikasinya. Nah, di sini misal nilainya sama, maka tadi saya inputkan harganya itu bobotnya paling tinggi, maka di sini harganya akan diurutkan ke terendah, dari terendah dulu. Misal kita lihat, oh ini masih sama. Nah, mulai dari sini ya, mulai dari 21 dan 22 ini sudah kelihatan harganya berbeda dan diurutkan dari yang tertinggi, walaupun tingkat popularitasnya lebih rendah, lebih tinggi yang harga lebih mahal, tapi karena prioritas yang harga ya itu kita urutkan berdasarkan harga dulu, seperti itu. Nah, kita langsung saja ke kesimpulan. Nah, ini adalah contoh implementasinya ya, yang sudah saya rekap tadi. Nah, pembahasannya jadi misal nih, kalau untuk proses 1 itu kita butuh waktu sekitar, ini saya hitung berdasarkan percobaan yang kapan hari, itu sekitar 14,4 detik. Ini tidak melulu sama tapi kira-kira segitu. Lalu sampel 2 sekitar 18 detik. Ya, di sini saya hitung detailnya dari waktu inputnya, waktu generate sistemnya, dan waktu kita memilih datanya. Seperti itu. Nah, pembahasannya pada saat proses pengujian menggunakan 2 sampel tadi ya, terdapat perbedaan waktu yang kalau kita lihat itu hanya butuh waktu beberapa detik saja. Nah, selanjutnya yaitu membandingkan tingkat akurasi. Nah, akurasinya kita coba dari penghitungan manual kita taruh ke dalam sistem itu sama. Nah, otomatis bisa saya simpulkan akurasinya 99,9% atau bisa dikatakan 100% karena mungkin ada perbedaan koma seperti itu. Nah, kesimpulan atau pembahasannya, pelanggan sudah dapat memilih makanan sesuai dengan kriteria, memilih paket makanan sesuai dengan kriteria. Kemudian pihak catering juga dapat memberikan rekomendasi secara cepat. Dan waktu yang dibutuhkan itu lebih cepat sekitar 60-90 kali dari yang 15-30 menit kalau kita lakukan secara manual. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan sistem hanya sekitar 14-20 detik seperti itu. Atau 15-20 detik. Nah, itu akan menghasilkan lebih cepat 60-90 kali. Nah, kesimpulannya sistem yang dibuat itu sudah dapat membantu pelanggan dalam menentukan paket makanan sesuai dengan kriteria. Sistem yang dibuat juga sudah dapat membantu pihak catering untuk memberikan rekomendasi dan mempercepat waktu sekitar 60-90 kali lebih cepat. Ini saran. Jadi sarannya itu yang pertama adalah sistem dapat lebih dinamis nantinya. Jadi mungkin bisa dikembangkan lagi dari segi prosesnya, bisa dibuat lebih cepat lagi dari algoritma juga, sisi waktunya juga dibuat lebih cepat. Jadi yang tadi puluhan detik bisa jadi cuman sekian detik. Lalu ada juga misal pengecekan jeda waktu pemesanan itu dari segi transaksinya juga nanti mungkin bisa dikembangkan lagi. Baik, sekian presentasi atau paparan dari saya terkait tugas akhir ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan mungkin teman-teman ada saran, silakan ditaruh pada komentar di bawah. Dan juga saya akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.